Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Arifana dari Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paragraf. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang hakikat paragraf. Kemampuan menerapkan ejaan, memilih diksi yang tepat, dan membuat kalimat efektif tidak sepenuhnya menjamin seseorang dapat menulis dengan baik. Ada satu syarat yang sangat penting yang harus dipenuhi penulis, yaitu ia mampu menghubung-hubungkan kalimat dengan kalimat dalam kesatuan yang kokoren dan padu. Kepaduan tersebut diikat oleh bahasa yang sistematis dan logis. Tidak boleh ada satupun kalimat yang sumbang dan menyimpang dari topiknya. Jika ada, kalimat tersebut harus dihilangkan. Kalimat-kalimat yang berhubungan dengan membicarakan satu topik tertentu, itulah yang disebut paragraf. Nah, hal tersebut juga diperkuat oleh Arifin yang mengatakan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Dengan kata lain, kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Kalimat topik mengungkapkan maksud pokok uraian paragraf. Kalimat-kalimat lainnya berfungsi sebagai kalimat penjelas. Oleh karena itulah, kalimat-kalimat dalam paragraf harus memperhatikan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Dengan kata lain, sebuah paragraf atau alinea adalah sebuah satuan pikiran yang membahas satu gagasan melalui sebuah rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat paragraf yang baik. Dalam menyusun paragraf yang baik, seorang penulis harus memperhatikan syarat-syaratnya. Yang pertama, setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama. Pikiran-pikiran lainnya dalam sebuah paragraf hanya melengkapi pokok pikiran utamanya tadi. Yang kedua, setiap paragraf harus memiliki kesatuan atau kohesi. Maksudnya, dalam sebuah paragraf tidak boleh terdapat penjelasan-penjelasan yang saling bertentangan. Kesatuan dalam paragraf menjelaskan bahwa seluruh kalimat yang membina paragraf tersebut secara bersama-sama menyatakan satu pokok pikiran atau gagasan. Yang ketiga, setiap paragraf harus memiliki koherensi dan kesinambungan agar ada pengembangan yang baik dalam sebuah paragraf. Paragraf tersebut harus dipelihara keeratan hubungan antar kalimatnya serta tidak terdapat loncatan-loncatan pikiran yang dapat membingungkan pembaca atau penyimpangan dari pokok pikiran utama. Dengan kata lain, kepaduan atau koherensi dapat diartikan sebagai keserasian hubungan timbal balik antar kalimat yang membentuk suatu paragraf. Nah, yang ketiga, saya akan membahas tentang kohesi dan koherensi. Apa itu kohesi? Kohesi merupakan istilah yang digunakan dalam wacana yang membahas hubungan antar unsur dalam kalimat. Paragraf yang memenuhi syarat kohesi disebut dengan istilah kohesif, yang berarti utuh. Perhatikan contoh berikut. Kalimat pertama, anak terpleset jatuh ke sungai. Kalimat kedua, beberapa orang lewat di tempat itu mencoba menolongnya. Jika kita membaca contoh tersebut, seperti ada beberapa kata kunci yang kurang. Ketika kita membaca kalimat pertama, timbul pertanyaan di benak kita. Anak yang mana? Berapa anak yang terpleset? Demikian pula pada kalimat yang kedua. Kalimat tersebut sangat tidak efektif. Orang lewat artinya berlalu. Namun, pada kalimat kedua tersebut, orang lewat mencoba menolong. Bagaimana caranya? Contoh kalimat tersebut dapat dinyatakan sebagai kalimat yang tidak efektif. Oleh karena itu, kalimat tersebut perlu diperbaiki secara berikut. Anak itu terpleset, lalu ia jatuh ke sungai. Beberapa orang yang sedang lewat di tempat itu mencoba menolongnya. Selain kohesif, sebuah paragraf juga harus koheren, yakni memiliki kepaduan antar bagian-bagiannya. Paragraf yang utuh belum tentu padu. Oleh sebab itu, selain kohesif, sebuah paragraf juga harus koheren. Dengan kata lain, koherensi adalah kepaduan hubungan
maknawi antar bagian dalam wacana. Nah, yang keempat, saya akan menjelaskan tentang struktur paragraf. Yang pertama, ada alinea pembuka. Alinea pembuka adalah alinea yang diletakkan pada awal tulisan. Di dalam artikel ilmiah untuk jurnal, misalnya, alinea pembuka berposisi sebagai alinea awal bagian pendahuluan. Di dalam laporan penelitian, skripsi atau tesis, alinea pembuka berada di bagian awal tiap-tiap bab. Yang kedua, ada alinea tubuh. Setelah berhasil menyusun alinea pembuka, tugas penulis berikutnya adalah menguraikan gagasan utama yang terdapat di alinea pembuka tersebut ke dalam alinea-alinea berikutnya. Oleh karena itu, agar tidak membosankan atau membingungkan pembaca, susunlah alinea tubuh dalam kalimat yang pendek, tanpa mengabaikan syarat pembentukan alinea yang baik. Yang ketiga, ada alinea penutup. Di dalam karya tulis ilmiah, alinea penutup terletak pada alinea akhir, bagian simpulan. Fungsi utamanya memang menyimpulkan tulisan, namun upayakanlah membangun alinea penutup sedemikian rupa agar mengesankan pembaca. Misalnya, jangan panjang lebar, dan perhatikan pula perbandingan yang proporsional antara alinea pembuka, alinea tubuh, dan alinea penutup. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf dan pola pengembangannya. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Berdasarkan pola penalaran, pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Letak gagasan utama itu. Paragraf dapat dibedakan atas paragraf deduktif, induktif, deduktif-induktif, ineratif, dan menyebar. Nah, yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Yang kedua, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus tersebut untuk menjaga koherensi antar kalimat dalam paragraf. Dalam perumusan kalimat kesimpulan itu, acap digunakan konjungsi perumpu kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat. Nah, yang ketiga ada paragraf deduktif induktif atau yang disebut campuran. Adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kali permunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk perunggulan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Nah, yang keempat ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Nah, yang kelima ada paragraf naratif. Apa itu paragraf naratif? Paragraf naratif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Contoh paragraf dengan pola seperti ini terdapat pada paragraf narasi atau deskripsi. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Suladi 2016 menyatakan bahwa berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan, paragraf terbagi atas narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi.
Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa-peristiwa, baik peristiwa nyata maupun rekaan atau pengalaman hidup, berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Yang kedua, ada paragraf deskripsi, merupakan paragraf yang isi menggambarkan suatu objek atau suatu kejadian sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberi kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, yang ketiga ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuan dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dan data dan fakta pendukung. Nah, yang keempat ada paragraf argumentasi. Bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Pendapat tersebut disampaikan dengan disertai penjelasan dan alasan yang kuat serta meyakinkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola pengembangan paragraf. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi dua pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembangan paragraf, diantaranya sebagai berikut. Ada kronologi atau alamiah yang disusun menurut susunan waktu. Pada umumnya pola ini dapat dipakai dalam paragraf naratif. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut peraturan waktu. Yang kedua ada klasifikasi. Klasifikasi merupakan pengelompokan sesuatu berdasarkan kesan karakter, perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Yang ketiga ada definisi. Definisi digunakan apabila seseorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Yang keempat ada analogi. Analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan baik bentuk maupun fungsi, untuk menjelaskan kepada pembaca tentang suatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Yang kelima ada perbandingan dan pertentangan. Perbandingan dan pertentangan merupakan satu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Adapun yang dapat dibandingkan dan dipertentangkan adalah dua hal yang ditingkatkannya sama. Kedua hal itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Yang keenam ada sebab akibat. Sebab akibat mengandung suatu paragraf yang mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau dapat pula sebaliknya. Yang ketujuh, ada contoh. Contoh digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik itu diuraikan dengan memberikan contoh-contoh yang konkret. Nah, sekian penjelasan saya tentang paragraf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.